Kalian pasti masih ingat kan sama Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin bikin heboh itu? Nah, ternyata di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini dianggap menghidupkan kembali kata penyandang cacat. Kenapa ya kok kita nggak boleh menyebut kata penyandang cacat, melainkan kata penyandang disabilitas? Nah, ini adalah segmen terbaru di YouTube aku. Aku kasih nama Yuk Sama-Sama Belajar. Nah, hari ini yuk kita sama-sama belajar kenapa sih nggak boleh disebut penyandang cacat, melainkan diganti dengan penyandang disabilitas. Dan apa sih sebenarnya penyandang disabilitas itu, serta apa aja ragam dari disabilitas. Dan di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui, jadi di sini kita sama-sama belajar, karena aku juga termasuknya baru banget menjadi penggerak isu disabilitas. Mungkin teman-teman yang pernah follow aku di Instagram, teman-teman udah tahu kalau aku merupakan volunteernya Koneksi Indonesia Inklusif atau Konekin. Nah, kali ini aku mau sharing ke teman-teman lewat YouTube channel aku seputar isu-isu disabilitas. Makanya aku buat konten baru yang namanya Yuk Sama-Sama Belajar. Oke, yang pertama, kenapa sih kok kita harus mengganti kata penyandang cacat menjadi kata penyandang disabilitas? Sebelumnya kata cacat sendiri sudah diganti sama pemerintah sejak tahun 2011, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19. Dan hal itu diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, kata cacat sendiri itu dianggap berkonotasi negatif, dan kata cacat sendiri itu dianggap sebagai subjek hukum yang kurang diberdayakan. Maka dari itu, kata cacat diganti menjadi kata disabilitas. Salah satu tujuan mengganti kata cacat menjadi disabilitas adalah memanusiakan kami sebagai penyandang disabilitas. Dan kata cacat sendiri sekarang digunakan hanya untuk benda dan juga hewan. Dan penyandang disabilitas adalah manusia. Jadi teman-teman kalau ketemu penyandang disabilitas lebih baik menggunakan kata disabilitas dibandingkan dengan kata cacat. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan juga sensorik dalam waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat memiliki hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Jadi penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan juga sensorik. Nanti aku bakal jelasin apa aja sih disabilitas fisik, mental, sensorik, dan juga intelektual. Tadi kita udah sama-sama belajar tentang pengertian disabilitas atau apa sih disabilitas itu. Nah, sekarang kita bakalan beralih ke ragam disabilitas. Ragam disabilitas yang pertama adalah disabilitas fisik. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas fisik adalah orang yang memiliki keterbatasan pada fungsi gerak. Penyandang disabilitas fisik disebut juga dengan tunadaksa. Jadi dulu kalau sedikit cerita nih, kalau dulu aku waktu SD, kelas 4 SD, aku sempat belajar tuh tentang ketunaan. Jadi kalau yang nggak punya rumah disebutnya tuna wisma. Kalau yang nggak punya tangan atau kaki itu disebutnya tunadaksa. Kalau nggak bisa melihat itu disebutnya tunanetra. Dan kalau sekarang di kurikulum sekarang aku nggak tahu sih mereka diajarin yang begitu apa enggak. Mungkin kalau teman-teman punya adik yang masih kecil, masih SD, coba deh ditanya mereka belajar atau enggak. Kalau enggak, ya mungkin itu di kurikulum aku aja. Dan jangan tanya ya, aku pakai kurikulum tahun berapa, karena nanti ketahuan deh umurnya. Sekarang kita beralih lagi aja ya. Dan contoh disabilitas fisik ini banyak banget ya teman-teman. Dan juga faktor penyebabnya itu banyak banget.
Ada karena kecelakaan kayak aku, kecelakaan juga ada kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, juga ada karena penyakit. Biasanya paling banyak sih karena autoimun, penyakit autoimun. Dan yang ketiga memang karena bawaan lahir. Dan kalau contoh disabilitas fisik atau tunadaksa itu macam-macam banget, mulai dari yang ringan sampai yang ke berat. Kalau aku mulai dari yang ringan dulu ya. Kalau disabilitas fisik atau tunadaksa yang ringan, itu contohnya teman-teman yang diamputasi satu anggota gerak. Pasti teman-teman pernah lihat deh kalau ada penyandang disabilitas yang diamputasi satu tangannya aja atau satu kakinya aja, mereka merupakan disabilitas ringan. Dan kalau disabilitas berat itu contohnya teman-teman paraplegia. Jadi paraplegia itu adalah orang-orang yang memiliki cedera di tulang belakang. Dan paraplegia ini memang termasuk ke dalam disabilitas berat. Dan yang termasuk kategori berat juga itu orang-orang yang cederanya atau hambatannya di kedua tangan atau kedua kaki. Bisa aja kedua tangannya diamputasi atau mungkin kehilangan fungsi atau fungsinya nggak maksimal seperti aku. Jadi aku termasuknya ke dalam kategori disabilitas berat. Ada juga cerebral palsy. Cerebral palsy itu lebih dikenal sebagai lumpuh otak. Contoh lain yang teman-teman pasti pernah lihat, contoh lain tunadaksa yang teman-teman pernah lihat, itu orang-orang yang mini. Pasti teman-teman pernah lihat di TV kayak Ucok Baba atau Dos Mini, itu mereka juga termasuknya ke dalam disabilitas fisik atau tunadaksa. Ada juga orang-orang yang stroke itu bisa termasuk ke dalam tunadaksa juga, tapi kan kalau stroke ada dua, ada yang dia sifatnya sementara atau memang mempengaruhi kegiatan untuk jangkanya panjang. Nah, kemarin banyak yang salah kaprah sama disabilitas fisik atau tunadaksa. Kemarin ada yang nanya tuh di TikTok aku, nanyanya gini, "Kak, emang kakak gak punya tangan ya? Kok make upnya pakai dengkul atau kaki?" Nah, di sini aku nggak menyalahkan dia, mungkin dia nggak tahu. Aku pengen ngasih tahu, jadi disabilitas fisik ini nggak cuma tentang tulang aja ya teman-teman. Nah, biasanya orang-orang tuh mikirnya kalau disabilitas fisik itu pasti yang pakai kursi roda atau yang amputasi atau yang pakai alat bantu lainnya. Sebenarnya disabilitas fisik ini ada yang memang dia karena cederanya di tulangnya, ada juga yang di sarafnya. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, yang pakai kursi roda kok kakinya kayaknya bagus-bagus aja, kakinya nggak ada kekurangan apapun, nggak ada yang istilah kata nggak ada yang dari fisiknya tuh kayak bagus aja, kok dia nggak bisa jalan. Nah, mungkin itu dia kena di bagian syaraf. Begitu juga kedua tangan aku ini kena syaraf. Makanya walaupun tangannya ini ada, bentuk tangannya ini ada, tapi fungsinya ini nggak bisa kayak teman-teman, kayak tangan teman-teman. Ragam disabilitas yang kedua adalah disabilitas intelektual. Lagi-lagi, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas intelektual adalah orang yang memiliki keterbatasan pada fungsi pikirnya. Hal ini dikarenakan kecerdasan mereka itu di bawah rata-rata. Salah satu contoh disabilitas intelektual adalah Down syndrome. Mungkin beberapa teman-teman udah nggak asing ya sama Down syndrome. Jadi Down syndrome itu wajahnya memiliki ciri khas. Oleh sebab itu biasanya Down syndrome itu disebut dengan orang 1000 wajah karena wajahnya itu kembar-kembar. Contoh disabilitas intelektual yang lainnya adalah tunagrahita. Jadi ciri khas dari tunagrahita ini mereka lambat dalam belajar dikarenakan memang IQ mereka itu di bawah rata-rata. Tapi kalau kita misalkan ketemu nih sama adik-adik tunagrahita, itu nggak kelihatan dari luarnya karena memang fisik mereka, secara fisik mereka itu mengikuti genetika ibu bapaknya, nggak seperti yang Down syndrome tadi. Ragam disabilitas yang ketiga adalah disabilitas sensorik.
Disabilitas sensorik ini adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan atau hambatan pada salah satu fungsi panca indera. Salah satu contohnya adalah disabilitas netra. Jadi disabilitas netra atau tunanetra adalah orang-orang yang memiliki hambatan atau keterbatasan pada penglihatan maksud aku. Jadi disabilitas netra ini ada yang benar-benar buta total, tapi ada juga yang masih bisa lihat cahaya walaupun sedikit. Contoh disabilitas sensorik yang kedua adalah disabilitas rungu atau tunarungu. Tapi biasanya mereka lebih senang disebut dengan tuli. Nah, tuli atau disabilitas rungu ini orang-orang yang memiliki hambatan atau keterbatasan pada pendengarannya. Dan biasanya teman-teman tuli atau tunarungu ini ada yang benar-benar dia nggak bisa dengar sama sekali, tapi ada juga yang masih memiliki sisa pendengaran. Nah, aku pernah tanya tuh sama teman tuli, aku tanya, kok kamu nggak pakai alat bantu dengar aja? Dan kata dia nggak bisa dengar total, jadi dia benar-benar nggak bisa dengar total. Dan kata dia yang bisa pakai alat bantu dengar itu hanya orang-orang atau disabilitas tuli yang masih memiliki sisa pendengaran. Contoh disabilitas sensorik yang ketiga adalah disabilitas wicara. Dan disabilitas wicara ini adalah orang-orang yang memiliki hambatan atau keterbatasan dalam pelafalan atau pengucapan. Yang sering salah kaprah, banyak yang bilang kalau disabilitas tuli itu juga nggak bisa ngomong atau termasuknya ke dalam disabilitas wicara. Padahal salah ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di salah satu vlognya Kak Surya Sahetapi, juga ada yang nanya, Kak kan bisa ngomong, kenapa sih kok nggak pakai bahasa verbal aja? Karena memang katanya teman-teman tuli lebih nyaman menggunakan bahasa isyarat. Dan juga kalau mereka ngomong secara verbal kayak kita gini, mereka kan nggak bisa dengar suaranya tuh, suara mereka sendiri. Jadi mereka nggak bisa bedain saat suara mereka tinggi atau suara mereka rendah. Dan itu katanya mereka takut menyinggung lawan bicara, makanya mereka lebih suka menggunakan bahasa isyarat. Ragam disabilitas yang terakhir adalah disabilitas mental. Disabilitas mental menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas mental adalah orang-orang yang memiliki hambatan atau gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan juga perilaku. Contoh disabilitas mental tuh dibagi dua. Yang pertama adalah karena psikososial. Contohnya kayak bipolar, skizofrenia, terus depresi. Yang pertama adalah bipolar. Bipolar ini adalah orang-orang yang memiliki perubahan mood yang drastis. Jadi misalkan tiba-tiba dia lagi senang banget nih, tahu-tahu sejam kemudian atau beberapa jam kemudian dia jadi sedih banget. Nah, itu yang dimaksud dengan bipolar. Kalau skizofrenia biasanya penderitanya cenderung berhalusinasi atau delusi. Dan kalau depresi pasti teman-teman udah tahu lah ya, lebih tahu daripada aku. Dan contoh lain dari disabilitas mental yaitu disabilitas yang berpengaruh pada lingkungan atau interaksi sosialnya, seperti autisme dan juga hiperaktif. Autisme adalah salah satu gangguan otak yang mempengaruhi komunikasi maupun perilaku. Dan biasanya salah satu ciri anak yang autisme adalah jika mereka pengen sesuatu, biasanya mereka tantrum dulu. Dan mereka biasanya kesulitan berkomunikasi verbal. Selain ragam disabilitas yang tadi udah aku sebutin, ada juga nih namanya disabilitas ganda. Jadi disabilitas ganda adalah seseorang yang mempunyai atau memiliki lebih dari satu ragam disabilitas. Contohnya, misalkan dia tunanetra, tapi juga dia memiliki gangguan pendengaran atau dia tuli. Dan kalau di dunia nyata, salah satu sosok yang menginspirasi itu adalah Helen Keller. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, beliau tuh super inspiratif banget. Nah itu dia, kita udah sama-sama belajar
apa sih pengertian disabilitas dan kenapa sih kok kita nggak boleh menyebut disabilitas itu sebagai penyandang cacat, dan juga apa aja ragam disabilitas. Semoga video aku kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan kalau aku ada salah kata atau aku ada yang salah dalam penjelasan kali ini, tolong evaluasi aku dan kalian bisa komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten aku, yuk sama-sama belajar berikutnya. Dah.